bacanya apa kira-kira? Do, ada yang bacanya do, ada yang bacanya do, macam-macam. Nah, ketika kita nanti latex, menggunakan latex, itu kita tidak bisa bacanya do atau do. Itu nggak akan jadi simbol seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nur Huda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan latex. Oke, nah beberapa waktu yang lalu saya udah buat video perkenalan dengan latex yang mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, kali ini saya akan bagaimana mungkin istilahnya memberikan tutorial sedikit ya, memberikan tutorial terkait penulisan rumus di latex. Nah, bagaimana kita menulis rumus di latex? Otomatis kan nggak mungkin kita klik-klik banyak sekali ya. Jadi di sini syarat utama untuk menulis rumus di latex adalah kita bisa membaca nama simbolnya. Oke, kan kita yang biasa kerja di belajar matematik, fisika, terutama yang matematika dan fisika, itu kan banyak sekali simbol huruf Yunani. Nah, itu amat sangat mudah ketika kita menggunakan latex, ketika menulis atau mengetik di latex. Oke, nah kita kenalkan dulu beberapa simbol yang sering kita gunakan di matematika ataupun fisika. Oke, mari kita mulai. Perhatikan file Word saya ini. Nah, di sini ada huruf apa ini? Huruf Yunani kita udah tahu bahwa di sini bacanya ada alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan gamma kuadrat. Itu nama-nama simbolnya. Jadi ini alfa, ini beta, ini gamma. Mungkin kalian udah paham. Kemudian ada ini x12 apa nih min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, ini masih sederhana ya. Pokoknya. Nah, kemudian di sini ada apa di sini? Ada rho. Nah ya, oke, ini adalah simbol yang namanya rho. Namanya rho ya, sama dengan m per v. Ini biasanya di fisika digunakan untuk tahu sendirilah massa jenis ya. Kemudian ini bacanya apa ini? Yang segitiga terbalik ini. Nah, ini nama simbolnya adalah nabla. Dot E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, kemudian ini ada nabla lagi. Tadi kalau di sini tadi di titik dibaca dot ya. Saya pakai istilah bahasa Inggris sedikit. Nggak masalah. Soalnya nanti penggunaan latex juga ada istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini kita lanjut ya. Nabla cross, atau kalau dalam istilah bahasa Inggris times boleh. Nabla times E sama dengan minus. Nah, ini banyak penonton yang mungkin baca ini, terutama Bapak Ibu guru yang ngajar matematik dan fisika, itu bacanya ini kebanyakan bacanya apa kira-kira? Do, ada yang bacanya do, ada yang bacanya do, macam-macam. Nah, ketika kita nanti latex, menggunakan latex, itu kita tidak bisa bacanya do atau do. Itu nggak akan jadi simbol seperti ini. Nah, yang supaya jadi simbol seperti ini bacanya adalah, yang tepat adalah parsial. Jadi simbol seperti ini adalah namanya adalah parsial, oke ya. Parsial B, parsial T. Jadi bukan dibaca dubi duti. Apa itu? Nggak tahu. Terus saya bacanya parsial B, parsial T. Oke, lanjut. Oke, itu yang kesalahan yang sering terjadi. Kemudian ada ini integral dari 0 sampai tak hingga, atau istilah bahasa Inggrisnya ada infinite. Nah, kalian udah bisa lah bla 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 gitu. Oke, yang paling penting di sini adalah simbol ini, infinite. Kemudian ada lagi di sini integral tertutup untuk luasan E dot ds sama dengan Qin per epsilon 0. Nah, mungkin
udah familiar ya dengan bentuk seperti ini. Kemudian ada sin theta, udah familiar juga theta. Kemudian di sini ada phi sama dengan, nah ini dibacanya adalah omega r ya, simbol seperti ini. Kadang mungkin Bapak Ibu guru ada yang bacanya w, nah di sini bacanya adalah omega. Jadi simbol ini dibaca namanya adalah omega, omeganya omega kecil nanti. Kemudian di sini ada r. Nah, kemudian kenapa saya tadi sebut omega kecil? Soalnya yang simbol selanjutnya yang ini adalah omega besar. Nah, mungkin sebagai satuan ohm ini adalah simbolnya seperti ini. Ini nama simbolnya adalah omega besar. Nah, kemudian ada ini di fisika ada torsi ya, atau momen gaya. Simbolnya adalah, nama simbolnya adalah tau, R cross F. Nah, kemudian ada limit. Nah, ini mudah sekali nanti kita buatnya di latex, per di situ. Nah, yang penting ini lagi nih, e pangkat x sama dengan jumlahan dari n sama dengan 0 sampai infinite x pangkat n per n faktorial. Ya, masih cukup mudah. Nah, ya di sini saya ringkas sedikit beberapa simbol yang sering kita gunakan. Di antaranya ada rho, alpha. Ini nama-namanya udah saya tulis di sini sedikit ya, walaupun belum semua. Rho, alpha, beta, gamma. Nah, di sini ada gamma kecil, gamma besar. Kemudian ada eta, ada lambda, theta tulisannya seperti itu nih. Dan tadi makanya ada istilah kecil dan besar itu ini contohnya. Ini ada gamma kecil, ada gamma besar. Yang besar pun juga ada sebenarnya, cuma nggak saya tulis ya di sini. Yang sering kita gunakan saja lambda. Nah, tulisan lambda seperti itu untuk istilah panjang gelombang. Simbol theta seperti itu tulisannya. Omega, nah omega kecil, omega besar. Ada delta kecil, ada delta besar. Nah, nabla, maaf ini nabla tulisannya bukan nabla pakai n besar. Nah, kemudian simbol parsial bukan do ya atau do. Jadi di sini bacanya adalah parsial. Kemudian chi. Ini mungkin di material kita gunakan untuk suseptibilitas, simbolnya seperti ini, bacanya chi. Ada chi kecil, ada chi besar. Nah, saya bacanya seperti itu. Kemudian ada tau, ada sigma. Nah, ini ada sigma kecil, ada sigma besar. Jadi untuk simbol jumlahan tadi jangan gunakan sigma ini, nanti beda. Kemudian ada epsilon, ada var epsilon. Nah, di sini dua-dua ini epsilon dan var epsilon ini bacanya tetap sama epsilon. Kenapa di sini ada var? Ini untuk variasi aja. Jadi walaupun bentuknya beda sedikit, tapi bacanya kita tetap epsilon. Jadi baca simbolnya ini kita sebutnya epsilon, ini juga epsilon. Ini bentuknya aja yang membedakan. Kemudian ada mu, ada nu, ada pi yang simbol 3,14 sekian-sekian. Ada zeta, ada phi. Dan mungkin ini bagi adik-adik SMA, SMP, ataupun Bapak Ibu guru yang pernah sedang mengajarkan tentang flux, baik flux listrik maupun flux magnet, ini simbolnya seperti ini, phi, bacanya phi, tulisnya seperti itu, tulisannya PHI. Kemudian itu juga ada phi kecil, ada phi besar, ada variasinya sendiri. Ini semuanya dibaca phi. Nah, kemudian ada psi. Kita tahu psi di mekanika kuantum sering kita gunakan sebagai simbol fungsi gelombang. Ada yang kecil, ada yang besar psinya. Kemudian konstanta Planck, Haber. Udah. Jadi ketika kita tahu nama-nama simbolnya, enak nanti nulisnya. Kemudian ini ada yang lain lagi. Nah, jadi infinite tadi tulisannya seperti ini. Tahingganya kita singkat INFTY, tahingga.
kemudian dot, karena dia letaknya tadi di tengah ada C-nya, C dot, kemudian perkalian silang ke times. Ini untuk matematik ya, ada irisan, ada gabungan, kemudian akar, SQRT di bahasa pemrograman banyak ya kita tahu. Kemudian ada topi, head, ini biasanya untuk vektor satuan. Kemudian di teori himpunan itu ada untuk semua ya, ada kayak huruf A terbalik, itu membacanya untuk semua. Makanya sering di teori himpunan ada simbol-simbol seperti ini untuk semua. Kemudian ada eksis, ini artinya ada. Kemudian vektor seperti ini. Nah, kemudian sum. Jadi ini tadi kita bicara jumlahan yang tadi pangkat X yang di atas. Nah, ini sum, jumlahan. Nah, jumlahan dari bla 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 macam-macam. Kemudian prod, di sini artinya produk, perkalian. Jadi perkaliannya banyak sekali. Kemudian ini ada rangel. Nah, ini untuk penulisan soal keadaan di mekanika kuantum. Mari kita mulai nulis di LaTeX. Oke, saya udah persiapkan teks studionya kosong ya. Oke, kita mulai saja nulis di LaTeX. Oke, sebelum kita mulai, kita tuliskan kelasnya dulu, dokumen kelas. Di sini kita berikan artikel. Kemudian package yang kita gunakan untuk menulis matematika biasanya ada dua, AMS Mat sama satu lagi AMS Sim. Nah, oke, kita mulai begin dokumen. Nah, oke, udah otomatis ya kita gunakan ini. Nah, kita mulai nulis apa kira-kira? Pakai line aja ya. Oke, kita jadikan terpisah di sini. Kita tulis persamaan ini di LaTeX. Oke, situ ada alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan gamma kuadrat. Oke, kita tulis saja. Untuk mulainya biasanya untuk kita berikan backslash. Jadi nama-nama simbol itu kita mulai dengan backslash dulu. Tulis aja alfa. Tuh, sudah muncul alfa. Untuk kuadrat ya tinggal atasnya angka 6. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah apa situ beta kuadrat sama dengan gamma kuadrat. Oke, ini kita jalankan terlebih dahulu. Ini. Wah, mohon maaf kecil ya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, dari tulisan seperti ini, alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan gamma kuadrat, hasilnya seperti ini. Sesuai dengan tadi kita nyebutkan nama simbolnya. Oke, ini kalau di sini di LaTeX otomatis ada nama, ada nomor persamaannya. Di Word mana ada. Oke, kita lagi, misalkan tadi X12 apa, kita buka Word dulu. Oke, akar persamaan kuadrat ya, tulis saja X. Nah, karena di situ ada lebih dari apa namanya satu karakter, pakainya seperti ini, X12 X underscore 12 seperti itu, sama dengan, nah kita menggunakan pecahan seperti ini, frak 6. Oke, itu kita tulis saja pembilangnya min B plus minus kita tulisnya PM seperti ini, singkatan plus minus
Kemudian apa? Akar SQRT. Kemudian saja B kuadrat min 4AC. Di sini adalah 2A. Kita jalankan. Ceklik. Muncul. Nyaman bukan? Nah, otomatis ada nomor persamaan. Lagi, apalagi tadi? Rho sama dengan M per V. Oke, kita tulis dulu. Rho, tulisannya RHO ya. RHO. Kita mulai dengan backslash dulu. Rho sama dengan M per V. Mau pakai seperti apa ya? Fraction juga nggak masalah. M per V. Seperti ini. Nah, oh ya, supaya lebih rapi saya lupa karena kita pakainya begin align. Di sini saya kasih simbol dan di sebelum sama dengan. Di sini juga sama, sebelum sama dengan saya kasih simbol dan. Ini juga sama, saya kasih simbol dan. Tujuannya apa? Untuk merapikan karena kita pakainya begin align. Ini ada back double backslash ini untuk pindah pindah line. Nah, tuh, coba kalian lihat, bisa rapi begini. Oke, apalagi tadi habis rho nabla ya kayaknya tadi. Nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Oke, sesuai kata-katanya tadi. Nabla dot, karena kita di tengah, udah tulis aja E sama dengan apa? Oh ya, karena fraction ya. Pasti harus ada backslash-nya. Rho per, pakai yang var epsilon underscore 0. Tuh, kok belum rapi? Maaf, lupa. Mana dan? Terus nah, bla dot E sama dengan epsilon 0. Nyaman kan? Sama ini. Nabla cross E sama dengan min parsial B parsial T. Bacanya parsial ya saudara-saudaraku sekalian. Nabla times E, pakai ini untuk merapikan saja, sama dengan apa, minus ya, minus fraction karena pecahan, parsial B parsial T. Kita jalankan. Coba ini kalau kalian nulisnya di situ do, mana jadi di sini. Ini parsial ini ditulis do begini, nggak bakal jadi, error. Tuh, jadinya apa coba? Jadi di sini bacanya makanya parsial. Kemudian apalagi tadi? Kita latihan aja. INT, oke, integral. Nah, di sini tinggal kita klik, ketik aja INT, tanda integral. Nah, itu udah muncul di situ INT underscore min max. Kita gunakan itu aja dari 0 sampai infinite. Infinite-nya INFTY. Jangan lupa ada underscore-nya sebelum underscore backslash sebelum simbol. Nah, apa tadi simbolnya? Oke, kita run. Nah, otomatis ada nomor persamaan. Oke, apa lagi tadi? Oke, ada integral apa namanya, tertutup, suatu luasan. Tulisnya seperti apa? O in.
kan tadi karena integral kan simbolnya tadi int, ya udah depannya ada o nya. Oke, o in tadi apa, vektor, backslash vektor. Nah, kita tulis saja di situ. Ada opsi kan, c dot, terus apa, vektor lagi h, vektor ds sama dengan fraction lagi, frac q in, maaf ini innya pakai seperti ini supaya jadi, kalau enggak error. Q in per sini var epsilon 0. Kita run. Oke kan, jadi ya. Oh, jangan lupa ini karena saya pengen rapi ya, gini kasih dan di sini. Oh. Supaya ada s-nya di sini, lupa. Ya, setelah on underscore dulu s. Selesai, cuma begitu. Tuh. Oke, kita lanjut. Ada sin theta. Kalau di sini sin ya seperti ini, underscore sin, terus theta. Kita run. Itu. Jadi misalkan kita bisa buat sin kuadrat itu juga bisa, sin kuadrat theta. Nah, oke ya, bagus bukan? Kemudian ada V sama dengan omega R, tulis saja V sama dengan tulisan simbol omega, kasih spasi R. Oh, maaf, kelebihan. Nah, omega kecil seperti ini. Kita lanjut, ada apa lagi di situ? Jadi cukup mudah ya. Contoh yang ini aja deh, limitnya mudah. E pangkat X sama dengan, itu adalah jumlahan sum, nah itu ada min, n sama dengan 0 sampai infinite dari fraction apa tadi, x pangkat n per n faktorial. Kita coba. Nah, itu simbol-simbol di latex. Jadi ketika kita bisa membaca ini, beberapa simbol pakai ya tulisan biasa, nama-namanya gitu, itu amat sangat mudah ngetik di latex. Dan ini tadi kan ketika ada apa namanya, ya ada nomor persamaannya. Nah, ketika kita ingin nulis di paragraf misalkan, itu cukup mudah. Contohnya seperti ini ya. Kita gunakan dolar ini, kita buat paragraf. Sorry, gini aja. Y sama dengan X kuadrat. Gini aja dulu lah, kita buat paragraf. Nah, bagaimana mengetik persamaan Y sama dengan X kuadrat? Oke, contohnya seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita ngetik nama seseorang yang aneh-aneh. Contohnya, nama orang yang aneh adalah Schrödinger. Misalkan nih. Ini biasanya seperti ini. Schrödingernya O-nya nggak ada titiknya ya. Oke, saya enter aja di bawah. Nah,
ini jadi paragraf nih. Cuma ini kan O-nya nggak ada titik 2-nya. Kita berikan seperti ini. Tuh. Nulis O untuk nama Schrödinger bisa ada titik 2-nya di atas. Keren kan? Word nyari simbol seperti ini mumet. Saya cukup di latex backslash tanda kutip 2 di situ O, selesai. Jadi tulisan Schrödinger. Nama asli Schrödinger kan kayak gini kan. Di Word susah nih cari simbol yang seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.